Nah, ini teman-teman, penampakan lebih jelasnya akan kita timbang satu ekornya. Siapa di sini yang suka dengan udang? Ya, pastinya banyak dong yang suka dengan sejenis ikan yang satu ini. Dengan rasa yang enak dan daging yang mantap, tak heran jika saat ini semua warung makan dan bahkan juga restoran menyediakan sajian makanan dari olahan ikan ini. Nah, hal ini juga yang membuat harga udang semakin hari semakin naik saja. Yuk budidaya saja. Ini dia caranya. Jurus sukses budidaya udang air tawar untung besar. Number 8. Yuk budidaya udang biar jadi jutawan. Udang merupakan salah satu ikan yang banyak diminati untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Dengan banyaknya manfaat dan kandungan yang baik untuk tubuh, sehingga membuat peminat udang semakin tinggi. Bahkan banyak sekali orang-orang yang meraup keuntungan besar dari praktek budidaya udang loh. Anda saat ini memang sudah bisa memiliki banyak penghasilan dari usaha udang. Dengan menggunakan kolam terpal tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mendapatkan ratusan juta rupiah dalam sekali panen. Hebat banget bukan? Nah, dari itulah, yuk kita sukses sama-sama. Daripada kalian hanya bengong saja berdiam diri di rumah, mending ya memulai sebuah usaha. Number 7. Persiapan lokasi untuk budidaya. Ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk memulai budidaya udang dengan menggunakan kolam terpal, agar bisa mendapatkan hasil yang terbilang cukup maksimal dan keuntungan yang besar juga. Anda juga harus memperhatikan pembesaran udang secara benar dan sesuai aturan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita sebagai pemula. Pertama-tama, kalian harus memilih lokasi budidaya udang yang sesuai dengan kebutuhan kalian sendiri. Kalian juga dapat menggunakan lokasi di belakang rumah, atau bisa juga di lahan-lahan kosong yang kalian miliki. Tidak hanya itu saja, kalian bisa menggunakan lokasi yang terbaik untuk membuat pembesaran budidaya udang yang diinginkan. Number 6. Siapkan peralatan dan bahan untuk buat kolam. Budidaya udang memang sangatlah mudah. Selain bisa menggunakan kolam terpal, Anda juga bisa menggunakan jamban kecil. Namun, jika kalian memilih udang ternak dalam jumlah yang banyak, maka alangkah lebih baiknya jika menggunakan kolam terpal. Untuk melakukan pembudidayaan ini, maka hal pertama yang perlu Anda persiapkan tentu saja alat dan bahannya. Misalnya saja Anda perlu melakukan perhitungan dalam membuat dasar maupun dinding kolam. Misalnya mengenai lahan yang akan digunakan, yaitu berupa tanah, bambu, ataupun kebutuhan besi. Melakukan pertimbangan mengenai luas dan kedalaman kolam, maka akan juga berpengaruh terhadap luas terpal yang akan Anda beli nantinya untuk pembudidayaan udang ini. Dalam pembuatan kolam terpal untuk udang ini pun, maka Anda perlu membuat kolam dengan dasar dan pinggiran berubah tanah. Membuat kolam terpal bisa dilakukan di tempat mana saja, namun sebelum itu kita harus memastikan sebagai berikut. Pertimbangan teknis membuat kolam terpal untuk udang. Dalam hal ini kita harus memperhatikan terlebih dahulu sumber air yang ada di sekitar kolam itu. Agar lebih bagus, kita sebaiknya menggunakan air sungai untuk kolam terpal, karena mengandung mikroba yang sangat baik untuk dikonsumsi udang. Number 5. Ketinggian kolam diperhatikan. Ketinggian lokasi juga sangat berkesinambungan khusus dalam suhu kolam nantinya. Budidaya kolam terpal ini akan berjalan dengan baik jika memiliki ketinggian air yang tepat, yakni sekitar 0-500 meter di atas permukaan air laut. Tidak hanya itu, ukuran kolam juga berpengaruh dalam usaha ini. Untuk benih udang, biasanya tinggi kolam sekitar 60 cm. Namun, untuk pembesaran udang, kita harus menggunakan kolam dengan ketinggian 100-150 cm.
Dalam proses peletakan kolam di dasar tanah, kalian harus mencari area yang datar atau didatarkan melalui pengurukan. Pembuatan kolam terpal ini tidak boleh menggunakan bahan yang tajam, yang sangat berisiko merusak terpal, sehingga mengakibatkan kolam ikan menjadi bocor atau rusak. Budidaya udang ini harus memperhatikan air limbah juga ya guys. Jika kita menggunakan kolam terpal ini di tempat yang padat penduduk, maka kita perhatikan air limbah dari kolam tersebut agar tidak mengganggu warga sekitarnya. Solusinya yaitu dengan membuat saluran pembuangan permanen dengan menggabungkan pipa kolam terpal dengan sungai di sekitarnya. Number 4. Tahap pengisian air kolam. Pengisian air kolam tidak dilakukan sembarangan ya sahabat. Agar hasil panen memuaskan, sahabat juga harus mengukur kedalaman dan pH dalam air. Untuk udang kedalaman biasanya berkisar 100-150 cm dengan pH 5 atau 6. Air yang digunakan dalam kolam harus benar-benar bersih dan jernih atau bebas dari patogen. Air yang digunakan pun harus bersih, yaitu dengan kisaran temperatur yaitu 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dan tingkat pH 5-6. Pengaturan pH air tersebut yaitu kisaran pH 6 untuk proses pengawinan, sedangkan pH 5 untuk proses penetasan telur. Untuk mendapatkan air dengan pH 5 tersebut, maka Anda pun perlu memasang filter pada bagian luarnya, yaitu fungsinya untuk menyaring air. Kemudian diamkan kolam terpal untuk tempat budidaya udang ini selama 3 hari. Number 3. Pemilihan bibit udang yang unggul. Kalian bisa memilih pembesaran udang dengan memilih pembesaran untuk udang yang kualitasnya sangat baik dan unggulan. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Biasanya kalian bisa lihat hal ini dari segi ukurannya yang seragam. Pembibitan udang bisa dilakukan dengan cara berenang melawan arus sehingga tidak dapat adanya cacat pada tubuh udang ataupun juga luka di area fisiknya itu sendiri. Number 2. Penebaran bibit udang. Nah, ada istilah baru jika kalian ingin melakukan tahapan ini. Benur atau yang seringkali disebut dengan anak udang ini biasanya bisa saja kalian sebar kapan saja. Kalian harus juga memperhatikan aklimatisasi suhu air dalam kolam tersebut. Caranya yaitu dengan mengapungkan beberapa kantong yang berisi bibit udang. Kemudian setelah itu kalian menyimpan kembali kantong yang berisi udang tersebut. Number 1. Proses pemeliharaan udang. Dalam proses penebaran benur tadi, kalian harus memperhatikan waktunya. Sebaiknya dilakukan penebaran anak udang jangan dilakukan pada siang hari ya guys. Bisa kalian lakukan pada sore hari atau malam hari, sehingga hal ini tidak adanya sinar matahari yang terlalu menyengat. Jangan lupa kalian selalu perhatikan dengan seksama pemeliharaan udang sampai pada waktunya bisa dipanen. Kalian dapat melakukan pantauan suhu yang ada dalam kolam dengan mengandung pH yang sesuai dengan persyaratan. Biasanya kandungan oksigennya sendiri ada di dalam air, bisa dilakukan ke dalam kolam itu sendiri. Cukup mudah bukan? Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera budidaya udang agar bisa kalian menjadi seorang jutawan dalam waktu yang singkat. Semoga berhasil!